Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Sekarang Pak Prabowo lagi berbenah kalian caci maki. Kok pikir Pak Prabowo itu avatar pengendali tsunami, air, api, badai, dikit-dikit kau salahkan dia. Dungu, bodoh kalian, bodoh. Semua aja nyalain Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, Prabowo matamu. Lo datang ke lokasi bencana, ya, lo salurkan bantuan lo. Setelah semua dapat masyarakat, baru lo bikin konten, ya. Lo bikin konten sebagus-bagusnya, sampaikan prihatinnya. Sebagai pejabat, saya datang ke sini untuk melihat kalian semua. KDM tidak marah disebut gubernur konten. Tuh dengerin ya, buat fans fanatiknya. Parah ini. KDM sendiri sudah mengakui ya. Jadi nggak usah ngamuk-ngamuk kalau ada yang bilang begitu. Tapi kan emang fakta. Kalau ada truk bantuan di sana, dengan sombongnya kalian bilang, sana pulangin aja, cuman segini pemerintah, cuman segini, maunya lo berapa? Emang lo yang ngomong bisa ngasih makan perut-perut orang yang lapar, yang belum terlihat ya dari korban itu sendiri, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini sebuah video yang lagi viral, lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, dimana ini nanti akan kita bahas, kita reaction tentang tanggapan-tanggapan para netizen yang sangat antusias dan luar biasa kali ini. Baiklah, tidak panjang lebar, mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Itu teman-teman ya, video awal yang kita lihat bersama-sama, di mana beberapa hari yang lalu Presiden kita Prabowo Subianto memberikan tanggapan terhadap beberapa menteri yang saat itu di rapat bersama para menteri-menteri dan para pejabatnya, menyampaikan terkait para pejabat yang berkunjung ke tempat bencana yang ada di Sumatera ataupun di Aceh untuk tidak melakukan suatu objek di sana dijadikan objek untuk tempat wisata bencana. Itu yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Mungkin banyak di kalangan para netizen yang menggiring opini bahwasanya ini adalah sindiran yang telah dilakukan Presiden kita terhadap Kang Deddy Mulyadi, yang selama ini kita banyak beredar video-video yang begitu banyak sindiran terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Presiden kita ini, yang tidak diperbolehkan itu adalah saat para pejabat yang datang ke sana hanya untuk menumpang foto-foto, tidak memberikan reaksi untuk bisa membantu menyelesaikan masalah. Nah, itu yang mungkin tidak diperbolehkan oleh Presiden kita. Namun yang kita lihat, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi juga di sana, berkunjung ke sana, memberikan bantuan, bahkan belanja sendiri kebutuhan-kebutuhan pokok yang akan disampaikan ke masyarakat yang terdampak bencana di sana. Ya, mengenai publikasi ataupun hal-hal yang lain itu kita juga tidak tahu. Ya, intinya itulah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, yang tidak diperbolehkan oleh Presiden kita yaitu orang yang berkunjung ke sana namun tidak ada hasil, cuman ingin numpang foto-foto di sana, itu yang tidak diperbolehkan. Itu teman-teman ya, mungkin yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Baiklah, kita lanjut video berikutnya. Nah, di hari ini kita sudah lelah berharap sama pemerintah pusat ya. Sesuai seperti kalian lihat video jubir pemerintah Aceh berkata di berbagai TV nasional, mengatakan pemerintah pusat itu, apa yang dikatakan Presiden dengan apa yang terjadi di lapangan itu tidak ada semua. Mau apapun itu tidak ada, kawan-kawan. Pengungsian, dapur umum dan segala macam itu tidak ada semua. Helikopter terbang 50 tidak ada, kawan-kawan. Dari sejak awal hingga tanggap darurat 14 hari itu kekacauan dan emergensi semua tidak ada, kawan-kawan.
semua orang menolong dirinya sendiri, rakyat mencari rakyat, semua yang hilang dicari sendiri, dan bahkan sampai hari ini kekacauan itu tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Dan sampai hari ini akses ke wilayah dataran tinggi Gayo di hari ke-23 ini itu masih sulit, kawan-kawan. Itu masih sulit. Meskipun sepeda motor trail itu sudah bisa lewat atau mobil off-road, tapi kondisinya masih sulit. Dan ini kan konyol. Sudah 23 hari satu daerah masih terperangkap, kawan-kawan. Nah, hari ini kita mau katakan kita sudah tidak butuh bantuan pemerintah pusat dan tidak butuh apapun lagi dari kebijakan Prabowo. Kita hanya minta blokade bantuan asing jangan ditahan. Kita minta blokade asing, siapapun yang membantu ke Aceh jangan ditahan sama pemerintah pusat, karena kita sudah tidak perlu bantuan pemerintah pusat. Tolong disebarkan, kawan-kawan, karena hari ini banyak konten kreator dan orang-orang yang bersuara seperti kami ini dihantam sama buzzer-buzzer dari sana, kawan. Itu pendapat dari warga mungkin yang ada di Aceh ataupun di Sumatera itu ya teman-teman ya, yang mengatakan tidak butuh lagi bantuan dari pemerintah. Nah ya itulah memang pendapat orang, haknya mereka masing-masing. Mungkin karena mungkin saking keselnya belum turun-turun juga dan belum sampai ke bapak-bapak tersebut ya mungkin itu yang diucapkan. Dan kalau kita lihat memang pemerintah sudah menurunkan bantuan, mengucurkan bantuan begitu banyak, sudah disebar ke sana ya, ke Sumatera, ke Aceh yang terdampak musibah tersebut. Ya mungkin saja karena memang bantuannya belum tersampaikan ke bapak tersebut ya. Kita kan juga nggak tahu karena selama ini video beredarnya tentang bantuan-bantuan dari pemerintah pun ya sampai ke sana gitu loh. Terus yang diucapkan oleh bapak ini tersebut bahwasannya untuk menyetop bantuan yang tidak menerima bantuan dari pemerintah. Nah ya mungkin itu saking sakitnya atau saking apanya ya, itu hak bapak tersebut menyampaikan. Harapan saya sih sebagai melihat video ini ya jangan seperti itulah ya, tetap pemerintah akan bersikeras, akan terus membantu masyarakatnya, warganya ya, karena memang itu tanggung jawab dari pemerintah. Ya itulah, mudah-mudahan kita juga berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga warga yang terdampak musibah dan termasuk bapak-bapak yang barusan kita lihat bersama ini mendapatkan kesabaran, kekuatan, dan segera dipulihkan kembali kondisi-kondisi tempat bencana yang ada di Sumatera dan Aceh tersebut. Nih buat para pejabat nih ya, kalau lu pengen ngasih bantuan ya, ngasih bantuan tuh yang elegan ya. Lo datang ke lokasi bencana ya, lo salurkan bantuan lo. Setelah semua dapat masyarakat, baru lo bikin konten ya. Lo bikin konten sebagus-bagusnya, sampaikan prihatinnya. Sebagai pejabat, saya datang ke sini untuk melihat kalian semua. Nggak usah norak. Mau berangkat konten, pakai spanduk. Di dalam pesawat konten. Lebay, rakyat muak liatnya. KDM tidak marah disebut gubernur konten. Tuh dengerin ya, buat fans fanatiknya. Parah ini. KDM sendiri sudah mengakui ya. Jadi nggak usah ngamuk-ngamuk kalau ada yang bilang begitu. Tapi kan emang fakta, KDM lebih sibuk konten daripada kerja. Kalau dia beneran kerja, angka pengangguran di Jabar turun, bukan nambah. Kalau dia kerja, angka kemiskinan turun, bukan nambah. Coba lihat tuh YouTube-nya, TikTok-nya, konten-kontennya bagus, memukau. Tapi yang nggak ngasih impact positif apa-apa ke warga Jabar, selain cuma sensasi. Tapi yang namanya juga konten kreator, yang dicari sensasi, buat ningkatin engagement. Jadi jangan berharap banyak. Jadi kan bagus tuh, warga Jabar dapat double, gubernur sekaligus konten kreator. Masih mending warga Bandung, punya wali kota artis, Kang Farhan, tapi bisa kerja, mikir. Yes. Semenjak banjir bandang, longsor, dan rob menimpa Jabar, fans KDM yang biasa teriak-teriak tanggul jebol, tiba-tiba lenyap di telan bumi, nggak tahu kemana. Ada yang lihat guys? Mungkin mereka malu, junjungannya yang sering ceramah soal lingkungan ternyata gagal mengatasi persoalan lingkungan, tidak menghasilkan berita, tidak bisa buat pencitraan. Walhasil, persoalan banjir gagal ditangani KDM, membuat fansnya malu ngumpet di goa. Pencitraannya selama setahun ini jadi sia-sia.
rakyat sudah tidak lagi percaya. Bahkan senjata andalan membuli tanggul jebol untuk menutupi ketidakmampuan KDM dalam menyelesaikan banyak persoalan kini malah jadi bumerang. Kalau mengatasi banjir di Jawa Barat saja gagal, jangan mimpi mau jadi RI 1. Halo, jadi RI 1? Yes. Kang Deddy Mulyadi saat jalan-jalan ke Sumatera, kok tidak jadi pakar lingkungan dadakan. Tiap buka mulut, hutan Sumatera rusak parah, deforestasi gila-gilaan, kita harus selamatkan. Lucu sekali, dia lupa bawa cermin bahwa wilayahnya sendiri di Jawa Barat lebih parah. Ingat drama penutupan Adventureland di Puncak? KDM datang, acting luar biasa, air mata menetes, lututnya lemas katanya. Stop merusak alam, tutup semua. Rakyat tepuk tangan. Wah, Deddy Mulyadi cinta lingkungan. Beberapa bulan kemudian dibuka lagi, pengunjungnya pun ramai. Ternyata cuma pencitraan air mata buaya. Pertanyaan sederhananya, KDM benar-benar peduli sama alam atau cuma cari simpati buat misi 2029? Rakyat Jawa Barat lagi menderita karena banjir dan longsor tiap hari, tapi yang dikomentarin malah hutan orang lain. Kocak. Semalam saya live di TikTok. Aduh, Dodi. Kenapa yang nama Dodi ini banyak ngeselin? Dodi Sudrajat, Dodi dia. Bahwa pendukung KDM itu banyak. Bagaikan buih di lautan. Banyak. Apa tuh? Berisik, tapi tak berguna. Saya pikir benar. Karena apa? Ketika banyak masyarakat ditindas, digusur oleh sang gubernur, mereka tidak ada satupun yang membela masyarakat yang kasihan tersebut. Mereka asik menjilat-jilat, memuja-muja sang gubernur, walaupun telah memiskinkan Namanya sendiri. melanggar aturan, Dodi. Itu pemimpin tukang gusur sudah masuk KPK. Kewalat terhadap rakyat kecil, dan akan lebih besar lagi nanti yang masuk. Ya, lebih heboh. Lihat saja, siapapun tukang gusur rakyat kecil akan kewalat. Kalian udah lihat belum rapatnya Pak Prabowo yang diliput media di Aceh? Yang membahas anggaran pemulihan pasca bencana. Kalian tahu yang digelontorkan Pak Prabowo berapa? 51,82 triliun rupiah untuk memulihkan 3 kota kawasan Sumatera pasca bencana. Kayak gini masih kalian bilang katanya presiden menghemat anggaran matang. Udah nonton belum ini rapatnya diliput media, masuk di sosial media, masuk di mana-mana, tinggal cek di dalam berita. Kalau ada yang bilang hoax, memang tolol kalian. 51,82 triliun itu kalau dikurs ke ringgit itu sekitar 12 miliar ringgit. Itu bukan nilai yang sangat sedikit, itu banyak sekali. Dan kalian tahu warga Aceh, kalian menerima 25 triliun. Sedangkan di Padang, di kawasan Sumatera yang lainnya itu cuma 13 dan 12 kalau nggak salah. Cuman dapat setengahnya dari kalian pun nggak ada. Bersyukur. Ini masih mau bilang presiden menganaktirikan kita juga Indonesia, kita ini anak tiri. Masih mau bilang kayak gitu? Masih mau bilang pemerintah menganaktirikan kita, anak emasnya hanya Jawa. Masih mau bilang kayak gitu? Untuk dana Aceh, untuk memulihkan Aceh aja, presiden menggelontorkan sekitar 25,41 triliun rupiah. Itu kalau dikurskan ke ringgit, itu sekitar 6,28 miliar ringgit. 6,28 juta miliar, bukan juta lagi. 6,28 miliar ringgit, bukan 1 atau 2 juta ringgit. Kalian tahu? Kalian nggak usah bilang lagi bahwasanya kalian itu dianaktirikan. Pemerintah nggak ada menganaktirikan kalian, nggak ada. Terus nanti ada buzzer yang nggak suka sama presiden pasti bilang kayak gini, 1 triliun nanti yang nyampe ke rakyat cuman 10.000, 5.000. Ya itu jadi tanggung jawab kalian sebagai warga, sebagai masyarakat untuk mengawal dana-dana ini. Ikuti perkembangan berita, bertanya kepada pejabat kalian. Bahkan untuk korban yang terkena bencana, khusus rumah-rumahnya yang hancur, akan dibuatin rumah oleh Pak Prabowo. Surat-surat kalian akan diurus secara gratis. Kalau tiba-tiba kalian lagi ngurus KTP, tiba-tiba bayar, ya kalian bilang di sosial media biar kita semua tahu, terus biar kita semua bantu. Jangan diem-diem aja, ngomong, speak up, sampaikan di sosial media biar kita bisa bantu. Jangan diem-diem aja. Kalau kalian Jangan diam-diam baik. Ngomong, kan punya mulut kan, ngomong. Kalian dizolimi sama pejabat kalian diem-diem aja. Bisanya cuma mencari kambing hitam, salah orang Jawa. Itu salah si Jawa. Jawa nggak tahu apa-apa, jangan dibawa-bawa. Kalau kalian mengalami kezaliman, kalian ngomong. Ada sosial media, ngerti internet kan, punya HP kan, ngomong, punya mulut tuh ngomong. Tanya, Pak, kan Pak Prabowo ngasih anggaran segini, ngasih rumah segini, kok aku cuma dapat rumah seperti ini, cuma dapat pintunya, rumahnya kok nggak layak. Ngomong, speak up. Jadi masyarakat memang harus kritis biar pejabat daerah kalian nggak sewenang-wenang.
Andai kan kalian ngerti speak up dari dulu ya. Aku rasa kota kalian udah megah ngalang-ngalain Jawa. Belajar ngomong, jangan taunya adu domba, jangan ngeluh aja. Ngomong, belajar ngomong. Oh ngeri, kalian ngeri gara-gara pada banyak yang gak terima karena gua mengungkap fakta dan memberikan berita. Banyak orang-orang yang ngatain gua, katanya buzzer-nya Prabowo, ini simpanan pejabat, ini lontenya pejabat, ini bidu-biduannya pejabat. Ngeri kalian, ngeri. Terus dengan kalian ngatain gua kayak gitu, terus kalian pikir gua takut? Enggak anjing, enggak. Untuk kalian yang ngatain gue, katanya gue buzzernya Pak Prabowo, gue kasih tahu fakta sama kalian ya. Anyway, Pak Prabowo itu sudah mencalonkan presiden beberapa kali dan gue tidak pernah mencoblos dia bahkan sampai hari ini. Gue tidak pernah mencoblos Pak Prabowo sama sekali untuk jadi presiden. Gue kasih tahu sama kalian, gue bukan buzzer Pak Prabowo dan gue tidak pernah mencoblos beliau untuk jadi presiden Indonesia. Tidak pernah. Pasti kalian nanya kan, terus gue ini nyoblosnya apa? Kok nggak nyoblos Pak Prabowo? Ya jelas gue mencoblos di antara dua orang selain Pak Prabowo. Gue kasih tahu sama kalian, gue tidak mencoblos Pak Prabowo sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah, mati gue hari ini, entah mati dalam keadaan apa terserah kalau gue berbohong. Gue tidak pernah mencoblos Pak Prabowo untuk menjadi presiden sama sekali. Tapi kalau kalian lihat sekarang gue getol membela Pak Prabowo, kalian tahu kenapa? Karena gue lihat hasil kerja Pak Prabowo itu nyata. Belum menjabat 1 tahun jadi presiden, sudah 80 koruptor kelas kakap itu ditersangkakan oleh beliau. Beliau kerja nyata. Karena gue adalah rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Dan perubahan itu ada di tangan Pak Prabowo. Kau bayangin, belum ada setahun 80 mafia kelas kakap itu ditangkap dan ditersangkakan oleh Pak Prabowo. Di mana presiden-presiden sebelumnya tidak banyak melakukan itu. Bahkan ketika banyak yang bilang katanya Pak Prabowo itu presiden omon-omon, presidennya cuma tahu goyang, presiden nggak bisa kerja. Faktanya kalian lihat di lapangan, buka mata kalian, buka mata kalian. Mata gua aja terbuka, masa mata kalian nggak terbuka? Kalian nggak buta kan? Bahkan cuma di era Pak Prabowo bisa mengungkap kejahatan mafia minyak, mafia tanah, mafia pertanian, mafia gas dan lain-lain sebagainya. Bahkan mafia sekelas Riza Khalid yang sampai berpuluh-puluhan tahun tidak tersentuh oleh negara, dikarungin sama Pak Prabowo. Kurang hebat apa? Pak Prabowo? Orang sehebat ini memimpin Indonesia masih kalian hina-hina. Di sini yang gue nggak terima karena ada kata-kata ini. Kemarin kalau kalian menghina-hina Jawa gitu, gue masih ya oke lah, gue cilio, kayak ya oke lah. Tapi ketika kalian bilang ngatain Pak Prabowo pincang, Pak Prabowo bla bla bla, kayak otak kau nggak ada anjing, otak kau nggak ada bangsat. Yang kalian katain itu presiden yang mencoba untuk membangun negara kalian. Dimana kalau negara kalian dibangun dan maju, yang menikmati fasilitasnya kalian ini, bangsa-bangsa berdebah ini kayak kalian ini, yang nggak tahu terima kasih. Dia itu adalah presiden yang sedang berdarah-darah memperjuangkan bangsa kita biar setara di mata dunia. Kalian hina-hina anjing, bahkan kalian panggil pincang. Otak kau memang berdebah. Otak kau tuh di mana? Otak kau di mana? Itu yang membuat gue tergerak untuk gue bikin video yang bawah-bawah kalian lihat itu. Gue bukan buzzer anjing, gue bukan buzzer. Tapi gue buka mata gue terbuka. Kehadiran Pak Prabowo di bangsa Indonesia ini nyata, ada. Dengan faktanya, Pak Prabowo mampu mengungkap banyak mafia koruptor bejat yang ada di negara kita, nggak ada sampai setahun anjing. Buka kalian, buka mata kalian, buka. Terus terang ya, walaupun gue nggak milih Pak Prabowo pada waktu itu, tapi sekarang gue berharap sih Pak Prabowo menjabat jadi presiden kayak 10 atau 20 tahun lagi. Kalau bisa selamanya presiden gue tetap Pak Prabowo. Mata lu. Terus ada orang-orang tolol tuh yang bilang kayak gini, Pak Prabowo itu adalah penyebab banjir di Sumatera karena lahan sawitnya banyak. Yang gue kasih tau sama lu ya Dungu, dari tahun 2024 Pak Prabowo itu sudah menghibahkan sebanyak 90.000 lahan. Lahan dia dihibahkan ke negara untuk konservasi gajah sebanyak 90.000 hektar. Hektar tanah dihibahkan ke negara untuk konservasi gajah. Ini Pangeran Charles yang tinggal di luar negeri aja tahu. Masa ke warga Indonesia? Aku curiga, kok ini bukan bangsa Indonesia. Aku curiga, kok ini bangsa Bangladesh kan? Nyatanya Pangeran Charles yang tinggal di luar negeri aja tahu bahwasanya Pak Prabowo sudah menghibahkan 90.000 hektar tanah untuk konservasi gajah. Orang luar negeri aja tahu. Kau yang aku orang Indonesia kau nggak tahu. Aku curiga kau orang Bangladesh aslinya kan? Bangladesh kau kan? Makanya kau buta data dan fakta. Bangladesh ternyata. Lagian juga mana ada pohon sawit Pak Prabowo di Aceh, yang ada pohon pinus, itu pun penghasil getah pinus bukan kertas. Nah, ini fakta. Tapi anak-anak bahkan dungu-dungu nggak sekolah, dia nggak ngerti, nggak mau tahu dia. Besar mana? Yang ini? Apa yang ini? Besar yang ini kan? Tapi kenapa yang kalian pertanyakan terus yang ini? Bukan yang ini. Yang kalian serang terus yang ini. Yang kecil ini kalian serang, bukan yang ini. Terus pada bilang kayak gini, Taipan itu bisa punya lahan sawit ratusan hektar itu juga karena pemerintahan siapa? Taipan itu punya lahan sawit dari zaman Orde Baru, bukan dari zaman pemerintahan Pak Prabowo. Dari zaman Orde Baru. Mereka menguasai lahan ratusan hektar, ini dari zaman Orde Baru, bukan tahun-tahun ini bodoh. Tahu kalian? Lahan Pak Prabowo ini cuma segini, 90 hektar. Udah dihibahkan ke negara, udah nggak ada, ya. Sekarang di lahan Taipan ini
segini 550 hektar. Lahan Pak Prabowo itu cuma debu di mata mereka, kalian tahu. Cuma debu, 90 hektar itu cuma debu. Rajanya ini. Kenapa kalian serang yang 90 hektar dong? Bodoh kali kalian ya. Kenapa? Kenapa kalian nggak pertanyakan yang ini? Sedangkan ini udah ada itu dari zaman yang 550 hektar itu. Ada dari zaman Orde Baru. Bahkan ada di buku-buku pelajaran kalian itu. Penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia adalah Pulau Sumatera, Bu. Kenapa dari dulu kalian nggak komplain? Kenapa sekarang ada bencana baru kalian komplain kalian Prabowo? Sekarang udah ada dari dulu. Bahkan ada masuk di pelajaran kita. Di pelajaran IPS kalau nggak salah. Penghasil sawit di Indonesia paling besar adalah daerah Sumatera. Itu ada, di buku sekolah ada. Gue pelajari dari gue kecil. Kenapa komplainnya nggak dari dulu? Kenapa komplainnya baru sekarang? Kan dungu ya? Kenapa pas dulu ada lahan sawit seluas itu, kalian malah bangga-bangga aja? Bahkan ada di buku-buku sekolah. Saking bangganya. Gak ada kalian demo. Kenapa baru sekarang? Otak kalian sakit. Sisa-sisa kekalahan pemilu. Tahu kalian? Hati kalian busuk. Kebanyakan makan tainya Abah. Itu sebenarnya. Itu faktanya. Jadi saking busuknya hati kalian dan pemikiran kalian berusaha untuk mencari celah kesalahan Pak Prabowo yang sedang berbenah di NKRI yang sedang rusak ini. Bahkan negara kita ini sudah rusak dari sebelum presidennya Pak Prabowo. Sekarang Pak Prabowo lagi berbenah, kalian caci maki. Kok pikir Pak Prabowo itu avatar, pengendali tsunami, air, api, badai, dikit-dikit kau salahkan dia? Dungu, bodoh kalian, bodoh. Semua aja nyalain Pak Prabowo, Prabowo matamu. Karena Abah ngelahirin babi juga salah Pak Prabowo. Emang anjing ya, semuanya aja kau salahkan Pak Prabowo. Tolong. Orang lagi berbenah di Indonesia yang lagi rusak ini tuh didukung, disupport. Bukan malah dicaci maki. Kerja Pak Prabowo itu nyata, ada, terbukti. Terbukti semua mafia. Belum ada 1 tahun beliau menjabat udah ditangkap-tangkapi. Bukan didukung, malah kalian caci maki, emang tolong. Luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Mbak ini ya. Ya, memang sangat geram dengan banyak orang yang menyindir presiden kita Pak Prabowo Subianto. Harusnya kita sebagai masyarakat, bolehlah mengkritisi, boleh. Namun sebelum kita mengkritisi harus kita pahami dan kita mengerti terlebih dahulu. Apa memang benar yaitu Pak Prabowo seperti ini. Nah, nyatanya kan Pak Prabowo tidak seperti itu. Ya, presiden kita memang membangun demi untuk masyarakatnya, untuk warganya, untuk kenyamanan. Ya, itulah presiden kita. Ya, jangan terlalu menggugat suatu pimpinan yang dipimpin sah secara pimpinan dipilih oleh rakyat. Ya sudah, kita ikuti, bahkan kita harus mendukung dan berdoa. Mendoakan beliau agar sehat, kuat, bisa mengembang amanah ini dengan bijaksana. Ya, itulah rakyat yang memang harus seperti itu. Mengkritik boleh sih, itu hak dari masyarakat. Namun seyogyanya mari kita dukung, kita doa supaya presiden kita ini diberikan kesehatan, bisa mengembang amanah kepada rakyatnya, bisa membantu. Kalau kita memang lihat bantuan-bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah itu sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan. Ya mungkin orang-orang yang belum dapat bantuan aja sih mungkin yang banyak nyinyir seperti itu. Ya, oke teman-teman, bagaimana pendapat Anda? Tulis di dalam kolom komentar ya terkait video yang barusan menarik ini, kita lihat bersama-sama. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.